Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melis Hamulidbi dengan NIM 50222111034. Di sini saya akan mengulas artikel di mana identitasnya yaitu judul kecanduan game online pada remaja, dampak dan pencegahannya. Penulis Erizal Nofrialdi, penerbit Buletin Psikologi UGM, tahun penerbitan 2019, jumlah halaman 11, bahasa Indonesia. Orientasi. Remaja 1 berada pada rentang usia 12 tahun menurut Hurlock 2010. Masa remaja merupakan masa peralihan anak-anak. Pada masa ini, remaja akan sangat mengalami berbagai perubahan pada dirinya, baik itu dari fisik maupun psikis. Secara individual ataupun peran sosialnya di keluarga, sekolah, serta masyarakat, remaja yang tumbuh dan berkembang pada era milenium saat ini akan bersinggungan dengan banyak kecanggihan teknologi yang memudahkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkannya. Disebut generasi post-milenial. Salah satu cirinya yaitu dapat teknologi dengan mudah diakses, sehingga tersebut membuat remaja dikatakan sebagai generasi yang paling memahami teknologi. Kemudian akses ini akan dapat berdampak buruk jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok usia terbanyak yang mengalami permasalahan dengan penggunaan teknologi seperti internet, smartphone, dan game online. Permasalahan yang terkait dengan penggunaan game online ini terdapat banyak permainan di mana yang banyak dimainkan oleh banyak orang pada waktu bersamaan melalui jaringan internet. Sejak kemunculan game online ini juga, game online lebih mudah untuk diakses. Lalu reaksi yang paling luas terlepas dari budaya, usia, jenis kelamin, game online berdampak positif apabila dimanfaatkan untuk hiburan saja. Rasa penat dan stres dapat dikurangi dengan bermain game. Namun yang terjadi saat ini, game online banyak dimainkan secara berlebihan dan digunakan sebagai tempat untuk melarikan diri dari realitas kehidupan, sehingga yang terjadi adalah kecanduan game online. Lalu remaja dianggap lebih sering rentan terhadap kecanduan game online daripada orang dewasa. Masa remaja yang pada remaja periode kestabilan cenderung lebih mudah terjerumus terhadap percobaan hal-hal baru, di mana masa remaja juga lekat dengan stereotip periode bermasalah yang memungkinkan percobaan terhadap hal baru yang beresiko menjadi perilaku bermasalah. Lalu akibat dari remaja yang kecanduan game online ini cenderung kurang tertarik terhadap kegiatan lain, merasa gelisah saat tidak bermain game online, dan seperti sebagai contoh, adanya seorang remaja asal Taiwan yang merenggang nyawa setelah bermain game online karena tidak berhenti selama 40 jam. Lalu kecanduan game online ini juga dapat memberikan dampak buruk terhadap remaja, sehingga diperlukannya upaya agar remaja terhindar dari kecanduan game online. Lalu ada evaluasi. Perkembangan teknologi pada era ini tidak dapat dipungkiri dengan pesat adanya. Salah satu produk perkembangan teknologi yang saat ini digemari remaja adalah game online. Semestinya game online dimanfaatkan untuk hiburan, tetapi yang terjadi, game online dimainkan secara berlebihan, digunakan sebagai tempat untuk melarikan diri dari realitas, sehingga yang terjadi adalah kecanduan game online. Hal ini berakibat buruk juga, yang harus disikapi supaya tidak berdampak buruk bagi remaja. Dengan demikian, remaja perlu diberikan upaya pencegahan terhadap kecanduan game online, sehingga diharapkan dapat terhindar dari kecanduan game online, dan diharapkan pada pihak-pihak terkait dapat bersinergi dalam melakukan berbagai upaya yang telah disampaikan. Yang terakhir yaitu rangkuman evaluasi. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa kecanduan game online yang berakibatkan adanya perubahan fungsional serta struktural dalam sistem saraf, terutama pada sistem yang mengatur perasaan senang, belajar, dan motivasi. Kecanduan game online ini juga berasal dari hal yang tersebut dengan terbukti dengan faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak bermain game online, yaitu komunikasi yang kurang maksimal antar anak dengan anggota keluarga, khususnya orang tua, lalu pengawasan orang tua yang kurang kepada anak,
dan juga kesalahan pola asuh dari orang tua kepada anak. Maka dari itu perlu sekali bimbingan orang tua serta lingkungan agar anak tidak menjadi pecandu game online. Mungkin sekian mengulas ulasan dari saya mengenai artikel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.